Peringatan Hari Ibu adalah momentum spesial yang terus diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghargaan kita terhadap ibu atas kiprahnya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Ini merupakan daya ungkit yang bisa kita lakukan agar ibu di Indonesia bisa terus tangguh dan bisa menjadi ibu yang melahirkan peradaban baik untuk Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda untuk berdiskusi terkait peringatan Hari Ibu tahun 2023, Perempuan Berdaya untuk Indonesia Maju. Kami hadirkan dua narasumber. Yang pertama, keterwakilan anak muda, ada Tiarma Sinaga, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Dan juga kami hadirkan, ini adalah sosok ibu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Ibu Rita Cendanawangi Melkianus. Selamat pagi. Pagi. Kabar sehat? Sehat. Luar biasa. Ini luar biasa, satunya ibu, satunya calon ibu. Iya. Setuju ya Bu ya? Iya. Yang tentunya pada hari ini kita akan ngobrol tentang peringatan Hari Ibu. Kita berharap memang pemahaman masyarakat dan kita semua tentang ibu itu tidak hanya melulu tentang pekerjaan rumah saja. Tapi jauh daripada itu, ibu ini melahirkan peradaban dan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Kita bicara tentang perempuan berdaya untuk Indonesia Maju, tapi sebelum itu saya ingin tanyakan ke Ibu dulu. Ini lebih akrab disapa Ibu Bu Rita. Rita, Iya. oleh masyarakat Kabupaten Sintang. Iya. Apa kabar ibu-ibu di Kabupaten Sintang, Ibu? Ibu-ibu di Kabupaten Sintang luar biasa. Kiprahnya di organisasi, di politik, kemudian ya yang sebagai ibu rumah tangga juga luar biasa, mempunyai inovasi-inovasi yang maju untuk Sintang lebih baik ke depan. Oke. Artinya ibu-ibu di Kabupaten Sintang juga turut hidup dalam bermasyarakat, Iya. dan tentunya juga memberikan peran dalam lingkungan di sekitar di Kabupaten Sintang. Iya. Baik, Tiarma, ini sebagai perempuan muda dan juga sebagai calon ibu, kita kadang kalau bicara tentang memilih untuk menjadi seorang ibu, ini adalah sebuah keputusan yang cukup berat. Iya. Untuk memilih menikah dan menjadi seorang ibu. Tiarma sendiri siap menjadi seorang ibu? Tentu siap, tapi nanti ya, belum untuk sekarang pasti belum. Oke, persiapan apa yang dilakukan untuk bisa menjadi ibu hebat? Untuk sekarang, yang pasti saya berkaca dari ibu saya sendiri ya, karena melihat cara didik ibu saya, itu menurut saya pasti ada yang baik dan ada yang buruknya. Untuk sekarang, saya melihat cara didik ibu saya, yang pertama pasti saya akan menelaah lagi mana yang baik, mana yang buruk di ibu saya. Tapi sejauh ini memang menurut saya pahlawan super saya adalah ibu saya sendiri. Jadi gambaran saya ke depannya, saya akan bercermin dari ibu saya. Oke. Ibunya menjadi contoh. Iya, contoh. Untuk kemudian kalau seandainya Tiarma menjadi seorang ibu, maka teladan baik ibu akan dicontoh untuk kemudian segala sifat dan mungkin perbuatannya ketika menjadi seorang ibu adalah contoh dari Ibu Tiarma. Belajar dari ibu. Ibu, ini tema kita tentang perempuan berdaya. Sebenarnya kalau bisa kita deskripsikan perempuan berdaya menurut Ibu sendiri seperti apa, Bu? Kalau menurut saya perempuan yang berdaya itu yang bisa menjadi pondasi di dalam keluarga. Nah, memang beban seorang ibu itu tidak mudah, seperti yang sering kita dengar. Menjadi seorang ibu itu bukan keputusan yang mudah, seperti yang disampaikan tadi kan. Memang perlu pertimbangan, ya. Makanya kita menjadi seorang ibu tuh harus di saat usia kita memang sudah matang, maksudnya. Makanya di negara kita sekarang kan dianjurkan tidak menikah terlalu dini. Di saat usianya sudah mapan, kita memang sebenarnya mungkin ada yang belum siap untuk menikah, tetapi usianya sudah matang, orang tua pasti menganjurkan untuk menikah. Menikah mungkin harus menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu itu memang ya bebannya memang tidak mudah. Tetapi dari seorang ibulah mungkin rumah tangga itu anak-anak bisa terdidik, kemudian membantu
ekonomi keluarga juga, kemudian di dalam masyarakat juga berorganisasi, kemudian banyak hal yang bisa dibuat juga di dalam masyarakat. Oke. Ibu, memangnya apa sebenarnya yang perlu dipersiapkan ini, karena untuk jadi Ya. pelajaran juga buat Tiarma dan banyak di luar sana sebagai calon ibu, apa sebenarnya yang harus disiapkan seorang ibu untuk kemudian siap untuk beralih status sebagai seorang ibu? Persiapannya luar biasa. Secara ya utamanya mental. Ya, menjadi seorang ibu tidak mudah. Kita harus penyesuaian. Yang pertama ya dengan suami, kita harus banyak harus ya adaptasi, perlu waktu. Kemudian untuk anak kita harus siap, tidak hanya fisik tapi juga mental. Organ reproduksinya harus siap. Kita mempersiapkan generasi yang baru itu harus sehat, harus kuat. Kemudian bagaimana kita mengasuh dan mendidik anak, itu harus dipersiapkan. Nah, jangan sampai nanti setelah kita berkeluarga kita terkejut, lalu terjadi depresi itu yang tidak kita inginkan. Lebih baik kita ingin menjadi ibu tuh kita persiapkan. Sekarang banyak hal yang informasi yang bisa kita dapatkan, mungkin secara langsung di dalam keluarga kita bisa belajar dari ibu, tapi di media sosial juga di lingkungan kita bisa belajar bagaimana persiapan kita ke depan untuk menjadi seorang ibu dan seorang istri. Ya. Baik, ini menarik. Mental yang harus disiapkan Tiarma. Sekarang Tiarma sedang kuliah, menempuh pendidikan. Artinya ada satu yang ingin dicapai, karir. Kadang ketika memilih untuk menikah dan menjadi seorang ibu, biasanya dihadapkan dengan fokus Pilihan. dengan keluarga, Ya. sehingga karir agak sedikit dikesampingkan. Nah, ini kalau dari Tiarma sendiri, seperti apa nanti kalau kemudian akhirnya dihadapkan dengan kondisi seperti itu, apa mungkin yang akan dilakukan dan bentuk komunikasi atau lobbying dengan suami terkait karir dan juga peran sebagai seorang ibu? Tiarma. Oke, tentu yang pasti untuk saat ini kita memang perlu banget, perempuan itu perlu banget untuk berkarir juga ya, Bang. Tidak hanya semerta-merta di rumah aja, karena saat ini pun kedepannya kita gak akan tahu apa yang bakalan terjadi amit-amit kalau misalnya keluarga kita mengalami penurunan ekonomi. Jadi perempuan itu, bagi saya sekarang perempuan nggak muluk-muluk tentang di dapur doang. Jadi wajib banget untuk berkarir. Kalau misalnya nanti, semisalnya saya sudah memiliki anak, yang pasti saya akan komunikasikan ini dulu sama suami saya, sama pasangan saya, gimana kedepannya nanti, apakah anak kita ini dititipkankah ke neneknya kalau misalnya saya sudah kerja, atau kami membagi jadwal nih Bang, kalau misalnya saya duluan yang pulang, pasti saya ngurusin anak. Gitu juga sebaliknya, gitu sih. Oke. Ibu melihatnya seperti apa? Ini fenomena sering terjadi di keluarga-keluarga baru, Ibu. Benar. Tentang bagaimana seharusnya seorang ibu itu juga harus diberi kesempatan. Kalau Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat keluarga-keluarga baru ini memang masalah sebenarnya, problem di keluarga-keluarga baru. Kita mendapatkan orang yang bisa membantu kita di rumah itu tidak mudah. Ya. Terutama pengasuh ya, kalau kita bekerja. Saya pernah mengalaminya, anak saya 5, saya harus, karena saya juga bekerja sebagai tenaga kesehatan, jadi di saat kita memang bisa bekerja di rumah, itu tidak menjadi masalah. Kita bisa sambil bekerja, sambil kita mengasuh anak, itu bisa kita lakukan. Tapi di saat kita harus bekerja di tempat lain, yang ada jam kerjanya, itu yang berat untuk kita. Susah, ya. ya. Kita masih punya orang tua, kita bisa titipkan. Tapi kalau kita jauh dari orang tua, kita harus mencari pengasuh yang benar-benar bisa kita percaya. Nah, kadang ya ini contoh seperti saya dulu, karena kita petugas kesehatan harus 24 jam untuk masyarakat. Ya. Nah, akhirnya di saat seharusnya kita mengasuh anak kita pagi-pagi misalnya, tapi karena memang tugas dan tanggung jawab kita sebagai petugas kesehatan, kita harus mengunjungi pasien yang mungkin habis melahirkan, kita harus mandikan anaknya, kemudian mengurus ibunya, tetapi anak kita di rumah tidak kita uruskan. Itu kan sebenarnya masalah, tapi
puji Tuhan saya punya pasangan hidup yang luar biasa mensupport saya di dalam tugas tanggung jawab saya, kemudian mengerti tugas dan tanggung jawab saya. Jadi kita bisa bekerja sama di saat saya tidak di rumah, saya harus bekerja misalnya membantu pasien, dia yang mengurus di rumah. Gitu. Ada kerjasama antara pasangan, itu yang perlu sebenarnya pengertian. Itu kan awal sebelum kita menikah tuh harus ada kesepakatan, komitmen. Apakah saya sebagai ibu dan juga sebagai wanita yang bekerja, bagaimana antara suami kesepakatan. Kalau kita punya anak itu gimana? Itu harus ada. Ya. Jangan sampai di tengah jalan baru itu menjadi masalah besar, jadi bisa membuat perpecahan di dalam rumah tangga. Sehingga harus ada komitmen dan juga komunikasi ya Ibu ya, antara anggota keluarga, antara suami dan juga istri, kemudian bisa mendukung apapun kegiatan-kegiatan istri. Tapi di luar sana, Tiarma, masih banyak juga yang beranggapan ini pandangan skeptis. Ketika kamu memilih menikah dan menjadi seorang ibu, maka ya secara tidak langsung kamu harus siap untuk mengubur segala mimpi besar kamu. Sepakat dengan itu atau kamu punya pandangan lain? Enggak. Yang tentunya gini ya Bang, ini ngomong formal. Ya. Kalau kita lihat sekarang, apakah perempuan dilahirkan hanya untuk menjadi seorang ibu, hanya untuk mengurus anak, hanya untuk mengurusi rumah? Tentu enggak kan Bu. Orang tua, bahkan orang tua kita sendiri itu juga pasti punya mimpi. Jadi kayak saya pengen anak saya kerja nantinya, saya pengen kehidupan anak saya lebih baik dari kehidupan saya yang sekarang. Nah, untuk itu juga itulah gunanya kenapa sekarang disekolahkan gitu kan. Itulah gunanya kita mencapai jenjang pendidikan supaya nanti apabila kita udah punya keluarga, itu kita udah siap baik itu secara mental, secara finansial, dan juga pemikiran kita udah bukan lagi pemikiran yang kayak perempuan harus di rumah aja, enggak. Nah, jadi itu sih Bang. Oke, ini bentuk semangat perjuangan Kartini terhadap emansipasi dan equality bagi perempuan dan juga laki-laki. Tapi tidak juga kita bisa menampik bahwa kadang perempuan masih dijadikan sebagai instrumen pendukung saja, bukan sebagai aktor utama. Pemimpin harus dari laki-laki, harus dari kaum-kaum yang dianggap kuat gitu. Padahal perempuan dan ibu juga punya kemampuan itu dan jika diberikan kesempatan juga pasti akan mampu. Tiarma melihat itu seperti apa? Untuk banyak sekali change dan kesempatan baik bagi perempuan dan ibu di luar sana agar bisa sama-sama berkarir. Kita bukan bicara menyaingi, tapi bisa sama-sama bersinergi dengan laki-laki. Seperti apa Tiarma? Balik lagi ya Bang, itu tadi gunanya pendidikan. Jadi kesetaraan gender itu memang perlu banget. Jadi kayak perempuan dan laki-laki itu diberikan hak yang sama. Jadi bukan hanya laki-laki doang nih yang boleh kerja, bukan hanya laki-laki doang yang boleh memimpin, tapi perempuan juga itu bisa kok perempuan ini menghandle gitu kan. Bisa perempuan itu mengayomi juga bisa. Nah, balik lagi kalau emang kita mau lihat itu perempuan memang bisa dibilang makhluk spesial ya Bang. Nah, karena dia bisa jadi seorang ibu, bisa jadi seorang wanita yang bekerja, bisa juga menjadi seorang istri yang baik. Nah, itu sih Bang. Oke, tapi sejauh ini masih banyak di luar sana paradoks tentang perempuan itu lemah. Ya, benar. Itu gimana kamu bisa meyakinkan laki-laki di luar sana atau teman-teman kamu yang mungkin punya pandangan seperti itu? Bukti dari pendidikan itu tadi sih Bang. Jadi kenapa lagi-lagi saya bilang pendidikan itu penting? Karena perempuan, bahkan perempuan yang sudah berpendidikan pun masih dipandang rendah gitu ya. Kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya bakalan jadi ibu kok, bakalan kembali lagi ke rumah gitu. Tapi bagi saya, pendidikan itu merupakan bekal yang penting di mana kita juga di sini selama pendidikan kita bisa, mata kita terbuka lebar, kita bisa ngelihat oh ternyata jadi perempuan gak semudah itu ya gitu. Oh ternyata jadi perempuan banyak ya tantangannya, maka dari itu saya harus berkomitmen nih kayak setidaknya saya harus berpendidikan tinggi supaya anak saya nanti atau keluarga saya nanti bisa bangga punya saya gitu. Oke. Ibu,
kalau Tiarma fokusnya ke pendidikan, mungkin Ibu punya pandangan berbeda. Bagaimana meyakinkan orang di luar sana bahwa perempuan bukan makhluk lemah? Kita bisa lihat contoh untuk sekarang, profesi manapun perempuan ada. Seperti di Kabupaten Sintang ini, kepala dinas banyak perempuan. Dari situ kita bisa melihat bahwa anggapan kalau perempuan itu wanita yang lemah itu salah. Ya. Dan juga sebagai seorang ibu itu tidak mudah, luar biasa. Dia harus menghandle semua kegiatan. Semua profesi sebenarnya ada di ibu. Itu kita lihat mulai dari sebagai manajer di rumah tangga, profesi sebagai pendidik juga, sebagai orang kesehatan juga, lengkap di ibu itu semua ada. Ya, makanya kita sebenarnya tidak setuju kalau wanita itu dianggap lemah. Oke. Ibu, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang perempuan dan juga seorang ibu di luar sana untuk, ini kan mungkin masih ada beberapa di antara ibu-ibu di luar sana yang fokus di rumah gitu, yang padahal sebenarnya bisa melakukan banyak sekali aktivitas di luar gitu, tapi ada banyak pandangan yang dia sudah pesimis duluan, ini susah untuk bagi waktu, atau mungkin ada banyak sekali pertimbangan yang kita tahu bahwa ibu juga di organisasi banyak, tapi tetap juga mengurus anak dan juga suami. Nah ini seperti apa yang bisa dilakukan, atau pandangan atau cara berpikir apa yang bisa ditanamkan orang ibu di luar sana untuk bisa bergabung dengan masyarakat dan memberikan dampak bagi daerah? Sebenarnya kita bekerja itu tidak harus di luar atau seperti di kantor atau di luar rumah. Kita bisa bekerja dari rumah sambil kita mengasuh anak. Sekarang lebih mudah karena di era digital, itu lebih mudah untuk kita bekerja. Walaupun sambil kita mengasuh anak, kita bisa bekerja. Seperti di Kabupaten Sintang ini, banyak organisasi wanita yang membuat inovasi-inovasi untuk ibu-ibu rumah tangga. Seperti kami di PKK, kami memang punya kegiatan untuk pembinaan kepada anggota di PKK. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi keluarga walaupun tidak harus bekerja di luar, di rumah. Itu. Kemudian untuk ibu-ibu, memotivasi ibu-ibu untuk lebih aktif. Tapi saya lihat di Sintang ini luar biasa, karena memang banyak organisasi-organisasi wanita yang tergabung di GOW. Mereka aktif semua untuk kegiatan-kegiatan, walaupun mereka hanya ibu rumah tangga. Tidak hanya ibu-ibu yang bekerja, tapi ibu rumah tangga juga aktif untuk kegiatan-kegiatan di luar organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan kemanusiaan juga. Oke, baik. Artinya jangan mengungkung diri, mencoba untuk keluar dari zona nyaman, dan pastinya tinggal kembali bagaimana kita mengatur aktivitas dan juga kegiatan di rumah, antara pekerjaan rumah dan juga bergabung dengan masyarakat. Jangan ada pikiran bahwa ibu pasti nggak bisa nih untuk ngebagi waktu atau memberikan sumbangsi, atau merasa tidak didengar sebagai seorang ibu. Itu adalah pandangan yang salah, sehingga memang harus bisa dibuktikan. Salah satunya adalah dengan coba aja terjun untuk bergabung di organisasi. Menarik, kita nanti akan coba lebih jauh diskusi tentang bagaimana juga peran seorang ibu dalam pengasuhan anak, karena kita lihat saat ini pola pergaulan dan tantangan anak muda untuk ibu-ibu yang punya remaja ini sangat berat. Seperti apa yang harusnya bisa dilakukan, karena ibu juga punya anak remaja, dan pasti mungkin akan ada banyak cerita. Nanti kita juga akan dengarkan dari Tiarma secara lebih khusus sebagai Ketua Wakilan Anak Muda. Kami masih akan kembali bersama Anda di TVRI untuk diskusi bersama dengan dua narasumber kita di momen Hari Ibu. Anda masih bersama kami di Dialog Publik bersama TVRI di momen spesial Hari Ibu bersama dengan Ibu Rita Melkianus, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, dan juga Tiarma. Ini asli Sintang ya? Iya. Anak Sintang yang kuliah di Pontianak, yang memang saat ini sedang memperjuangkan masa depan dan juga pendidikan. Baik, Ibu, tadi kita sedikit
menyinggung tentang ibu, ini lebih khusus di rumah, tentang pola asuh kepada anak. Karena tadi Tiarma juga menyinggung, saya kalau jadi ibu, pinginnya nyontoh mama. Nah, ini artinya pola asuhnya benar. Sehingga ada banyak hal-hal baik yang bisa dicontoh dari orang tua. Tapi, kita juga tidak bisa menampik, ada banyak juga di luar sana, hubungan antara ibu dan anak atau pola asuh yang kurang baik. Nah, sehingga ini juga menjadi perhatian kita semua. Kalau ibu sendiri melihat pola asuh yang memang harusnya dilakukan sebagai seorang ibu dalam rumah, itu seperti apa, Ibu? Kalau menurut saya, seperti yang Tiarma katakan tadi, kita banyak belajar dari orang tua. Ya. Saya punya ibu yang luar biasa untuk saya. Ya, di momen hari ibu ini saya berterima kasih karena punya ibu yang luar biasa. Kami punya 7 saudara. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga. Bapak saya hanya pegawai di kecamatan, tapi dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi orang yang luar biasa. Itu saya ingin belajar seperti ibu saya lah di dalam saya mendidik anak-anak saya. Kami tidak pernah dimanja, namun diajar hidup ya prihatin lah, hidup prihatin. Dari kecil kami sudah belajar ikut orang tua bekerja, walaupun ke ladang, ke kebun kita harus ikut. Tapi dari situlah membentuk kita bisa menjadi orang-orang seperti ini. Kami bertujuh, ada 2 orang yang swasta, 4 orang pegawai negeri, 1 orang lagi baru diterima sebagai P3K tahun ini. Itu yang luar biasa untuk saya. Seperti Tiarma katakan, belajar dari ibu. Tapi cara mendidik anak-anak sekarang mungkin berbeda, jauh berbeda dengan zaman kami dahulu. Nah, sekarang di era digital, mungkin sekian persen mereka lebih banyak belajar dari HP, dari gadget ya. Nah, tapi sebagai orang tua, bagaimana cara kita, pendekatan kita dengan anak, di saat dia balita akan berbeda dengan di masa dia remaja dan mulai beranjak dewasa. Yang saya tanamkan dengan mereka, bagaimana anak-anak itu bisa menjadi sahabat untuk kita. Di saat dia masih balita mungkin lebih banyak memberikan pelukan, perhatian, tapi di saat dia mulai beranjak remaja, bagaimana kita bisa menjadi teman. Dia mau bercerita dengan kita, apa masalahnya atau hambatannya di dalam bergaul. Ini memberikan juga contoh bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Kita sebagai orang tua juga, mereka akan melihat bagaimana kasih sayang kita. Jangan sampai anak ini menemukan sesuatu di luar sana yang membuat dia salah arah. Saya punya putra 4, putri 1. Yang tertua saya anggap sudah dewasa, yang nomor 2 masih kuliah, dan nomor 3 dia sebagai anak remaja yang harus masih sangat perlu diperhatikan karena di masa-masa memang masa-masa sulit untuk mereka. Nah, kemudian yang perempuan kelas 4 SD, saya anggap dia sebagai teman bicara. Jadi hubungan antara saya dengan dia begitu dekat. Jadi dia lebih mudah untuk mengungkapkan apa-apa masalah dia. Saya rasa memang menganggap anak-anak ini sebagai sahabat itu lebih baik. Mereka lebih terbuka dengan kita. Karena memang banyak di luar sana mereka lebih terbuka dengan sesama, seperti kita menggalakkan forum genre. Kita berharap mereka, karena mungkin di rumah mereka tidak mendapatkan tempat mereka berbagi, jadi di forum berharap di forum genre ini teman-teman sebayanya bisa berbagi dengan sesama gitu, lebih mudah untuk mereka mengungkapkan masalah-masalah mereka. Mungkin dengan orang tua mereka takut,
kalau menyampaikan mungkin mereka kena marah apa semua kan, dengan teman-teman sesama mungkin mereka lebih mudah ya untuk Oke. mengungkapkan masalah kendala di dalam pergaulannya. Oke, baik. Ya. Tiarma, ini pola pendekatan dan juga pola asuh orang tua kepada anak. Kalau Tiarma katakan tadi, kita lebih, kalau saya kata Tiarma bilang sangat mengidolakan orang tua, sehingga banyak yang bisa diambil dari orang tua. Tapi banyak juga teman-teman kita di luar sana yang kesulitan gitu untuk ngebonding diri dengan orang tua. Nah ini biasanya yang terjadi itu adalah tidak ada hubungan yang baik antara anak dan juga orang tua. Nah kamu sebagai keterwakilan anak dan juga calon orang tua pastinya, sebenarnya apa yang harus dilakukan agar kemudian bonding atau mungkin cara pendekatan dengan orang tua agar kemudian bisa sharing apapun, lebih dekat dengan orang tua, itu seperti apa, Tiarma? Melihat dari sudut pandang seorang anak ya ini Mas. Kalau bagi saya pribadi, yang pertama itu hilangkan gengsi. Karena banyak sekali anak-anak remaja itu tuh gengsi banget kalau mau ngomong cerita sama mamanya, sama ibu atau ayahnya, itu gengsi dan cenderung takut ya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan karena mikirnya takut orang tuanya tidak mengerti nih di posisi dia gimana. Tapi bagi saya pribadi tidak ada salahnya buat ngomong dulu sama orang tua, kayak tinggal ceritain apa yang dialami hari ini gitu kan. Misalnya situasi buruk yang dialami atau bahkan ada kejadian-kejadian yang baru gitu yang dia lihat dari teman-temannya yang tidak biasa dia lihat di lingkungannya. Itu bisa disampaikan ke orang tua. Jadi jangan hanya mengandalkan orang tua aja nih yang pendekatan. Kita juga bisa kok sebagai anak ngomong sama orang tua. Kalau memang karakter orang tua kita keras, kita bisa ngomong, sampaikan yang baik. Itulah tadi gunanya komunikasi ya Bang ya. Jadi intinya komunikasi sih sebenarnya antara anak dengan orang tua. Oke, berarti berani untuk mendobrak dinding yang begitu tebal terkait bagaimana bisa dekat dengan orang tua, artinya mencoba dulu dan jangan gengsi. Iya. Itu. Bunda, ini kita melihat bahwa tadi juga sudah disinggung bagaimana saat ini anak muda, generasi-generasi Tiarma itu tantangannya banyak sekali, godaannya juga banyak sekali. Nah, buat perempuan, ibu, karena kemudian ibu inilah yang menjadi yang bisa menetralisir itu dan bisa memberikan banyak pemahaman kepada anak-anak terkait apa yang terjadi di sekitar mereka saat ini, itu bentuk komunikasinya sebaiknya seperti apa, Bunda? Sebenarnya yang ya untuk kita itu dari awal, dari kecil mereka tuh harus masalah kerohanian. Nah, kita mungkin dari awal, sebenarnya ini kan dari tidak hanya setelah dia lahir, dari sebelum lahir kita mulai mendidik dia, walaupun masih di dalam kandungan kita mengajarinya mengenai kerohanian. Kemudian setelah dia besar, mungkin seperti yang dikatakan Tiarma tadi, berusaha untuk bisa terbuka lebih. Sebenarnya ini didikan dari awal kita mendidik anak itu, apakah anak itu berani terbuka dengan kita atau tidak. Terkadang mereka takut karena memang karakter orang tua. Dia sudah paham karakter orang tuanya, jadi dia tidak berani untuk jujur, untuk terbuka dengan orang tua. Tapi kalau dari awal kita memang sudah dekat dengan anak, kita ajar dari kecil bagaimana dia harus, walaupun hal itu mungkin nanti ada efek setelah jujur itu, setelah terbuka itu mungkin harus kena marah atau apa semua, tapi dia harus berani, harus berani mengungkapkan apa masalahnya dengan masalahnya, kemudian jalan keluar, solusi yang orang tua berikan, ya harus siap. Ya. Oke, baik. Tadi Tiarma singgung soal komunikasi, yang penting dikomunikasikan aja. Tapi komunikasi ini ada tekniknya, ada caranya. Gak bisa sembarangan dan pasti ada pendekatan-pendekatan komunikasi yang bisa dilakukan. Nah, kalau dari sudut pandang anak muda sendiri ini terkait pola asuh orang tua dan juga ibu, yang paling digemari, yang kadang juga ini kok seperti ini bentuk komunikasinya, harusnya tidak seperti ini agar kemudian bisa lebih terbuka. Apa, Tiarma? Ini ya Bang, kalau misalnya terkait dengan yang Abang sampaikan tadi, balik lagi kita mikir kalau orang tua kita juga
pertama kali menjadi orang tua gitu ya. Ada pengertian lah Iya. di situ. Jadi butuh pengertian juga. Jadi semisalnya si anak udah memulai komunikasi nih, tapi respon orang tuanya yang kurang baik, di situ kita lihat dulu, jangan langsung menjudge kalau mama aku nggak asik, papa aku nih nggak asik, nggak ngertiin keadaan aku. Bagi aku itu jangan, karena bisa lagi-lagi kita pikirkan orang tua ini juga mereka pertama kali loh jadi orang tua, mereka pertama kali melihat anak mereka tumbuh dari anak bayi, terus ke anak-anak, anak remaja terutama ya, karena di remaja itu kan lingkungannya pasti jauh lebih beda dari lingkungan dia biasanya gitu. Dia matanya bakalan terbuka lagi. Nah, orang tua juga di situ, orang tua juga masih belajar bagaimana cara menghadapi sikap anak saya yang semisalnya tadinya dia nggak kayak gini kok, kenapa sekarang jadi malah kayak gini gitu. Itu juga orang tua masih belajar bagaimana cara menyikapinya. Nah, balik lagi tadi kan abang juga udah singgung ya, komunikasi yang baik. Nah, penyampaian anak juga gimana dan penyampaian orang tuanya juga gimana gitu. Karena memang komunikasi ini kan dua belah pihak ya bang ya. Jadi nggak bisa yang cuman satu pihak doang nih yang berharap kalau komunikasinya baik, sedangkan orang tua yang satunya kayak dari yang satunya nih tutup telinga, nggak mau dengar apa-apa. Jadi itu bukan komunikasi ya namanya. Ini menarik, suara anak muda, Ibu. Sehingga memang orang tua mesti banyak belajar dan anak juga belajar menghargai dan memahami orang tua. Juga harus tahu waktu dan tempat, situasi juga. Oh, itu penting ya? Terkadang kita ingin menyampaikan sesuatu kan, tapi orang tua mungkin lagi punya masalah atau lagi sibuk apa semua, itu kan tidak tepat waktunya. Mungkin kalau menurut saya sebagai seorang ibu, sebenarnya lebih enak untuk kita berbicara di saat kita makan bersama. Setelah kita makan bersama, mungkin itulah kesempatan, mungkin waktu makan malam, itu kesempatan kita bisa bersama-sama, kita bisa makan sama-sama, sehabis itu baru selesai makan, baru kita bisa mungkin nanyakan, gimana kegiatan hari ini dengan anak, gimana ada masalah, apa semua, mungkin lebih rileks, lebih santai ya, habis makan malam gitu. Oke. Ibu, ini sama seperti Tiarma yang saat ini merantau ke Pontianak, jauh dari orang tua. Artinya masih ada peran ibu di situ untuk kemudian bisa membentuk anak ini menjadi salah satu instrumen pembangunan bangsa dan negara. Nah, ketika mereka keluar jauh dari rumah, ini kan tantangannya luar biasa. Mulai mungkin perubahan cara berpikir, lalu kemudian sikap yang mungkin juga berubah karena jauh dari rumah dan jauh dari keluarga dalam waktu yang cukup lama. Ini kan menjadi tantangan seorang ibu dan juga perempuan di luar sana. Benar. Ibu melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat sebenarnya jangan sampai putus komunikasi antara anak dengan orang tua. Saya sendiri punya anak satu di asrama, memang di asrama jauh, tidak bersama dengan saya di sini. Kemudian yang satu di luar kota di Jogja. Saya harus punya waktu khusus untuk menghubungi mereka, mengingatkan mereka. Kemudian mengenai kerohanian juga saya ingatkan kalau hari Minggu udah ibadah apa belum. Kita harus rutin untuk mengingatkan. Kadang anak-anak juga komplain, saya bukan anak-anak lagi, saya udah dewasa. Tapi menurut kami sebagai orang tua tetap menganggap mereka seperti masih anak-anak, tetap diingatkan mulai dari ya bangun tidur, kuliahnya gimana, apa semua tetap dikontrol gitu. Yang penting sebenarnya meluangkan waktu untuk anak-anak, harus ada komunikasi yang intens dengan anak-anak itu. Jadi siapa yang harus menghubungi duluan? Anak duluan atau ibu duluan? Ibu. Ibu. Kalau Tiarma? Anak sih biasanya. Intinya kapan ada waktu dan memang sangat dibutuhkan untuk bisa berkomunikasi, jangan sampai putus komunikasi, agar pemantauannya masih bisa dilakukan dan anak juga masih bisa diberikan masukan dan juga wejangan. Karena memang ini kok kita lihat di luar sana banyak sekali hal-hal yang sangat membahayakan buat anak-anak di luar sana, dan kita lihat di berita dan kasus-kasus tentang bagaimana anak di perantauan, sehingga memang orang tua tetap harus punya kontrol terhadap anak-anak mereka yang berada di perantauan, dan anak juga harusnya juga punya hampir setiap pagi harus dicek harus gimana keadaan. Tanyain kabar ya Bunda ya. Kalau kita telepon tidak diangkat kan, tidak diangkat, mulai nanti telepon lagi. Oke, baik. Nanti kita masih akan ngobrol tentang perempuan dan perjuangan perempuan bagi keluarga dan juga bagi masyarakat di luar sana, karena memang kita sekarang masuk di tahun politik, sehingga memang kadang
orang tua khususnya ibu juga bisa memberikan pemahaman kepada anak, apalagi mereka yang saat ini pemilih pemula juga, memberikan pemahaman agar mereka bisa sama-sama merayakan pesta demokrasi ini. Ditahan, kita akan bahas ini pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Publik bersama TVRI. Anda masih bersama kami di Dialog Publik, membahas tentang peran ibu yang berdaya, perempuan berdaya untuk Indonesia maju di peringatan Hari Ibu tahun 2023. Bersama dengan Ibu Rita dan juga Tiarma. Ibu, ini kita tadi juga sedikit membahas tentang bagaimana seorang ibu bisa memberikan pemahaman kepada anak, karena ini tahun politik. Kita melihat banyak sekali kisruh di luar sana, dan bahasan-bahasan tentang politik ini menjadi hal yang terus dibicarakan bahkan sampai ke lingkungan keluarga seperti itu. Memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk pesta demokrasi ini, keterlibatan mereka, dan mereka harus datang karena kan kita nggak sepakat dengan golput ya Bu ya. Nah, karena ini sebagai bentuk keikutsertaan kita untuk pembangunan bangsa. Ibu di rumah seperti apa kepada anak-anak? Kalau saya di rumah, karena memang bapaknya orang politik, ya lebih banyak bercerita tentang politik, karena kami punya satu orang anak yang pemilih pemula untuk tahun ini. Ya, kami bisa mulai menjelaskan, memang karena mereka bapaknya udah lama terjun di politik, mungkin mereka lebih paham, tidak sulit lah untuk di rumah kan, untuk menjelaskan memang mereka harus ikut di pesta demokrasi ini, menyalurkan hak pilihnya, tapi kita mengarahkannya sesuai dengan ya memandang ke depan, bagaimana bagaimana yang akan menjadi wakil kita nanti ke depan. Kita kasih kebebasan, tapi juga kita kasih pemahaman bagaimana untuk presiden, untuk RI, kemudian untuk di kabupaten, karena memang itu pemilihan serentak. Kemudian untuk pemilih-pemilih pemula yang kita temui, kita memberi pemahaman bahwa kita harus menilai orang-orang yang benar-benar punya keinginan untuk membangun daerah kita, terutama daerah Kabupaten Sintang ini, dan punya rekam jejak yang baik. Kita kasih pemahaman untuk mereka juga, dan lebih mudah untuk berkomunikasi, itu yang pasti untuk anak-anak muda. Mereka sebenarnya memang punya pilihan ya, anak-anak muda juga, tapi kita kasih pemahaman juga untuk mereka, jangan ibaratnya memilih kucing dalam karung. Harus memang kita lihat rekam jejaknya, kemudian bagaimana dia di masyarakat juga peduli atau tidak dengan anak-anak muda juga, dan perempuan dan ibu juga pastinya. Oke. Baik, kalau kita menilik balik tentang semangat perjuangan Hari Ibu sampai kemudian ini dirayakan setiap tahunnya, ini kan jaraknya dengan Sumpah Pemuda tidak jauh, 2 bulan saja kan. Sumpah Pemuda di 28 Oktober, di tahun yang sama tahun 28, tapi Hari Ibu yang diprakarsai karena ada Kongres Perempuan Indonesia di tahun yang sama di 22 Desember. Ini adalah semangat-semangat bahwa memang perempuan itu harus ambil bagian gitu. Tapi masih banyak juga perempuan di luar sana yang berpikir bahwa ya nggak usah lah, biar aja nanti laki-laki aja yang menyuarakan gitu. Atau partisipasi perempuan dalam pembangunan yang saat ini harusnya bisa masuk gitu. Nah, ini Ibu melihatnya seperti apa bentuk-bentuk pandangan-pandangan pesimistis perempuan untuk bergabung dalam pembangunan dan juga pemerintahan gitu, untuk paling tidak bisa menyuarakan suara perempuan di situ. Iya, benar. Kalau untuk sekarang sepertinya lebih tahun 2000 untuk pemilu 2024 sepertinya perempuan lebih banyak ikut andil ya. Karena memang harus ada keterwakilan perempuan di dalam politik kan, di dalam setiap partai itu harus ada. Saya lihat kalau di Kabupaten Sintang ini luar biasa juga, mereka bersemangat untuk mulai ikut, tidak hanya sekarang kan tidak hanya di provinsi, di kabupaten, provinsi sampai ke
RI, mereka juga ikut berkompetisi kan. Nah itulah luar biasa peran perempuan sekarang di kancah politik. Okay. Memangnya kalau seandainya sudah masuk, suara perempuan seperti apa yang memang pingin disampaikan agar didengar gitu, Ibu? Kami sebenarnya ingin kalau perempuan itu bisa sama di dalam baik di dalam pemerintahan, kemudian di organisasi-organisasi yang ada di terutama di Kabupaten Sintang. Tidak hanya karena memang tidak hanya seperti yang disampaikan ya tadi bahwa perempuan juga punya kemampuan seperti laki-laki juga, tidak hanya di rumah tangga tetapi juga di dalam pemerintahan dan di dalam partai politik. Oke. Tiarma ini sebagai anak muda yang semangatnya masih sangat berapi-api gitu, menanggapi mungkin hal yang sama juga tentang bagaimana perempuan bisa memberikan dampak, bergabung, menyampaikan suaranya di dalam pemerintahan. Ini seperti apa Tiarma melihat itu? Menjadi sebuah keharusan, kepentingan, dan memang harus terjun atau seperti apa? Sebenarnya bisa dibilang, kalau misalnya dibilang keharusan itu juga nggak harus ya Bang ya. Tapi di sini kita bisa nunjukin bahwa perempuan nggak hanya nurut, maksudnya perempuan tuh nggak perlu didikte, dia bisa milih sendiri kok. Dia tahu untuk pemimpin ini ya Bang ya, pemimpin di wilayah negara ini, tentunya mereka pasti punya pendapat masing-masing ya. Kayak pemimpin manakah yang layak nanti, apakah dia benar-benar memimpin dan memperhatikan perempuan pastinya, atau hanya sekadar memimpin dan tidak memperhatikan perempuan. Nah itu kan kita bisa lihat ya, terlebih sekarang kan banyak banget platform yang mempasarkan gitu ya, masing-masing dari capres dan cawapres, jadi kita bisa lihat. Dan bagi saya pribadi, perempuan nggak perlu didikte gitu, nggak perlu dikasih tahu, karena mereka juga pasti punya pendapatnya masing-masing. Untuk menunjukkan hal itu, yang pasti perempuan harus berani unjuk diri. Oke. Seberapa kuat perempuan harus berpartisipasi dan unjuk diri dalam keterlibatan mereka untuk pembangunan, untuk gabung dalam pemerintahan, untuk bisa menyuarakan suara perempuan? Itu seberapa kuat kalau menurut Tiarma? Kuat banget sih harusnya. Jadi karena balik lagi ya kesetaraan tadi, kan sama-sama punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sama, mendapatkan tempat yang sama, dan juga untuk menyampaikan pendapat yang sama. Nah perempuan sama aja sih Bang menurutnya, menurut saya pribadi. Jadi kayak perempuan nggak apa-apa kalau misalnya memang mau memilih, ya tunjukkan gitu, tunjukkan pendapatmu gitu. Oke, baik. Ibu, ini kalau kita bicara tentang politik ini kan pasti ada kayak perbedaan pilihan segala macam, terus suhunya agak sedikit panas ya kan, dan di luar sana juga kadang ini masih ada pandangan masyarakat mengatakan kadang ibu-ibu ini suka ini juga kayak nge-share informasi atau mungkin juga melakukan beberapa hal yang rasanya ini perlu ada pertimbangan dulu gitu sebelum melakukan. Nah ini kan artinya perempuan juga punya power gitu untuk menggiring sesuatu dan untuk membicarakan sesuatu. Nah secara bijak sebagai seorang perempuan dan juga seorang ibu, sebenarnya apa yang harusnya dilakukan sebagai peredam suhu yang hangat di tengah tahun politik atau tahun demokrasi ini? Sebenarnya kita sebagai seorang ibu awalnya dari rumah tangga lah, dari keluarga, kita bisa menyampaikan perbedaan itu. Memang ada, tapi jangan jadikan perbedaan itu menjadi membuat perpecahan di antara masyarakat lah, atau di dalam keluarga, karena memang selama ini memang imbas dari pesta demokrasi ini. Jangankan di masyarakat, di dalam keluarga pun bisa terjadi perpecahan ya. Sebagai seorang ibu kita bisa membantu untuk meredam, menjadi penengah antara perbedaan pilihan di dalam pesta demokrasi.
kami sering sampaikan di dalam kegiatan-kegiatan kami di Kabupaten Sintang, kami sampaikan setelah pesta demokrasi kita kembali seperti semula. Ya, anggaplah itu perbedaan itu ya sesuatu yang indah. Ya, karena memang setiap individu punya pilihan, punya pemahaman masing-masing. Ya, tapi setelah pesta demokrasi kita akan kembali seperti semula, menjalani kehidupan kita seperti semula sesuai dengan ya, pilihan masing-masing. Itu aja. Oke, baik. Tiarma, ini dalam momentum peringatan Hari Ibu dan juga semangat perempuan, kalau menurut kamu di tahun 2023 ini semangat perempuan seperti apa yang harusnya digelorakan? Lalu suara perempuan seperti apa yang ingin kamu sampaikan? Tidak hanya untuk sesama perempuan, tapi juga untuk kepada siapapun yang berhubungan dengan perempuan dan juga ibu, bahwa memang kalian itu adalah instrumen penting juga yang perlu diperhatikan. Tiarma. Untuk perempuan-perempuan yang ada di negara ini, jangan takut, yang pasti, dan juga harus berani, karena jangan dibayang-bayangi oleh perkataan bahwa perempuan harusnya di belakang laki-laki. Perempuan harus berani berpendapat, harus berani mengeluarkan isi hati dan pikirannya, bahkan suara hatinya. Jangan takut untuk dijatuhkan. Oke, berarti selama ini kamu melihat masih banyak perempuan yang takut untuk menyuarakan suara mereka. Apa biasanya yang menjadi ketakutan itu, Ibu, kalau Ibu melihat? Ya, kadang suara perempuan itu tidak diperdulikan gitu, seperti gimana ya, diabaikan. Kadang kita menyampaikan sesuatu pendapat, karena kita perempuan sepertinya tidak ditanggapi gitu. Nah, mungkin itu yang terjadi dengan perempuan-perempuan di Indonesia. Sehingga apa yang seharusnya dilakukan sama perempuan kalau seandainya tahu bahwa mungkin masih banyak pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa suara perempuan masih belum mau terlalu didengar? Lalu apa yang harus dilakukan perempuan, Ibu? Sebenarnya kita harus menunjukkan bahwa perempuan itu bisa dan mampu. Gitu. Tunjukkan dulu, kita tunjukkan ke masyarakat bahwa perempuan itu juga bisa dan mampu. Gitu. Oke, bisa dan mampu untuk membuktikan pertama perkataan, lalu kemudian juga tahu dengan apa yang sedang disampaikan dan sedang disuarakan, itu paling penting. Dan yang pasti juga ikut terlibat kalaupun ternyata memang suara itu tujuannya adalah untuk perempuan itu sendiri gitu, sehingga memang suara-suara yang disampaikan oleh perempuan ini bisa didengar dan bisa dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan bangsa dan juga negara. Ibu, ini masih tentang bagaimana kemudian perempuan dan juga ibu dalam keterlibatan mereka di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara, terlepas dari mengurusi anak, mengurusi suami dan juga mengurusi keluarga. Tentang banyak sekali polemik di luar sana, ibu-ibu yang sebenarnya hebat dan perlu untuk diapresiasi gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira perempuan-perempuan di luar sana yang harusnya bisa diapresiasi tapi tidak terlihat gitu, seperti apa, Ibu? Sebenarnya seperti pepatah, kesuksesan seorang suami itu adalah seorang istri di belakangnya yang luar biasa. Itu tidak bisa dipungkiri. Banyak keputusan-keputusan yang diambil seorang laki-laki itu sebenarnya yang punya ide, dan masukan itu wanita di belakangnya. Mereka tidak nampak, tapi memang banyak wanita luar biasa yang di belakang laki-laki yang sukses. Tapi hanya satu. Hanya satu. Artinya kalau banyak yang di belakang susah dikasih apresiasi semua, Ibu ya. Iya, ya, tidak bisa dipungkiri itu. Karena memang ya seperti tadi, komunikasi di dalam keluarga, di saat kita mengambil sebuah keputusan itu harus ada kesepakatan,
kemudian masukan saran dari seorang istri juga. Sehingga memang itu yang Iya. yang harusnya diapresiasi, yang Iya, tidak terlihat, yang tidak terlihat sebenarnya. dalam bentuk Mereka- profesi atau juga mungkin dalam bentuk tindakan atau Iya. kiprah di dalam masyarakat, tapi patut juga diberikan apresiasi untuk perempuan-perempuan di belakang suami-suami yang hebat. Iya. Baik, saya ke Tiarma. Tiarma, terakhir mungkin sebelum kita tutup diskusi kita tentang perempuan dan juga ibu di momentum Hari Ibu tahun 2023 ini, masih dengan tema yang sama, perempuan berdaya untuk Indonesia maju. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada kaum milenial, calon ibu dan juga perempuan di luar sana dalam memaknai Hari Ibu ini di tahun 2023? Silakan. Jangan lupa bilang terima kasih sama diri sendiri karena udah bisa sekuat ini. Jangan lupa mengapresiasi diri dan juga jangan takut untuk show off dan berani membuktikan kalau kalian bisa. Luar biasa. Ibu, silakan. Bersyukurlah bisa menyandang predikat seorang ibu, karena seorang ibu adalah wanita yang luar biasa. Bangga menjadi seorang ibu. Bangga. Apapun pilihannya, menjadi seorang ibu adalah sebuah keputusan yang luar biasa dan harus ikhlas menjalaninya. Dan yang pastinya memang kita sepakat bahwa ibu yang hebat pertama melahirkan generasi yang hebat. Istri yang hebat atau perempuan yang hebat juga akan bisa menciptakan laki-laki yang hebat. Terima kasih banyak ya, Ibu Rita dan juga Tiarma atas waktunya. Kita ngobrol banyak tentang Hari Ibu dan yang paling penting adalah tentang bagaimana sesama perempuan harus saling mendukung, dan juga dukungan itu tidak datang dari sesama perempuan tapi juga laki-laki di luar sana dan juga seluruh elemen masyarakat dalam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perempuan dan juga ibu sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Demikian pemirsa, dialog khusus untuk dialog publik kali ini tentang Hari Ibu bersama dengan Ibu Rita Melkianus, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, dan juga Tiarma selaku Ketua Wakilan Anak Muda. Kita membahas banyak tentang Hari Ibu. Tentunya dalam momentum yang luar biasa ini kami ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Teruslah menjadi ibu yang bangga dan juga menjadi ibu yang kuat dan berdaya untuk Indonesia yang maju. Saya Setiadi pamit, terima kasih, sampai jumpa.